Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini menjadi trending topik dan memunculkan sebuah fenomena atau reaksi besar-besaran di kalangan masyarakat. Namun sebelum membahas itu, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk like, subscribe, komen, dan dinyalakan notifikasinya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sebelum saya masuk pada substansi persoalannya, agar pemirsa sekalian tidak gagal paham dalam memahami sejarah kata Omnibus Law, saya akan mengutip sedikit sejarah singkat kata Omnibus Law itu munculnya dari mana. Dahulu di negara Prancis pada tahun 1820, masyarakat atau warga negara di sana itu apabila ingin menggunakan jasa transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka menggunakan bis biasa. Atau kalau di Indonesia mungkin ya Kopaja, Mikrolet, taksi, dan sebagainya. Nah, di negara tersebut bis itu hanya bisa mengangkat 10 sampai dengan 15 atau 20 penumpang. Itu yang mereka pergunakan sehari-hari untuk jasa transportasi bagi warga negara di Prancis. Satu ketika di terminal tersebut datanglah sebuah bus Omni dengan skala yang besar yang mampu mengangkut penumpang 10 kali lipat dari bis-bis biasanya. Nah, sejak kejadian tersebut, bus Omni itu menjadi sebuah tren, menjadi sebuah fenomena, dan masyarakat sana menyebutnya adalah bus Omni, yang artinya adalah bus yang mampu mengangkat jumlah penumpang dengan skala yang lebih besar. Dan sejak kejadian itu menjadi sebuah fenomena dan berkembang ke negara-negara yang lain, dan sampailah di negara Indonesia kata bus Omni itu dianalogikan dalam bahasa hukum menjadi sebuah kata, yaitu Omnibus Law. Law-nya itu adalah hukum. Artinya kalau Omnibus Law itu kita Indonesiakan, berarti undang-undang yang selama ini tercecer-cecer atau tersendiri-sendiri, misalnya undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tenaga kerja, undang-undang otonomi daerah, dan sebagainya, yang masing-masing undang-undang itu memiliki pasal demi pasal dan mengatur segala sesuatu di bidangnya masing-masing, disederhanakan menjadi satu kesatuan dalam Omnibus Law. Nah, saya pikir pemirsa sekalian bisa menangkap ya, Omnibus Law itu adalah kodifikasi dari peraturan perundang-undangan menjadi satu kesatuan dalam sebuah Omnibus Law. Nah, sekarang teman-teman sudah paham, kita akan langsung masuk pada hasil pengesahan DPR tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin baru saja disahkan oleh lembaga legislatif kita, yaitu DPR RI yang ada di Senayan sana. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan sebuah reaktif besar di kalangan masyarakat. Ada kelompok yang pro dengan pengesahan undang-undang tersebut, dan ada juga kelompok yang kontra dengan pengesahan undang-undang tersebut. Kali ini kita akan mencoba mengakomodir keduanya saja deh gitu, agar tidak menjadi sebuah keberpihakan. Dalam channel ini saya akan mengakomodir kesemuanya, teman-teman atau kelompok-kelompok yang pro melihatnya dalam perspektif apa, dan teman-teman yang kontra juga melihatnya dalam perspektif yang mana gitu kan. Agar ini menjadi menarik, coba kita akan masuk pada wilayah teman-teman atau kelompok-kelompok yang kontra terhadap pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terdapat puluhan undang-undang dan ribuan pasal yang coba sederhanakan menjadi satu kesatuan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang perizinan, dan masih banyak undang-undang yang lain serta pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kalau kita melihat dari penamaan atau nomenklatur undang-undangnya, yaitu Cipta Kerja, mungkin maksudnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana perspektif teman-teman yang kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya mencoba mengakomodir
suara-suara yang disuarakan oleh kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kelompok-kelompok yang pro terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka beranggapan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mengkebiri hak-hak bagi para pekerja atau buruh karyawan di sebuah perusahaan. Mereka mengatakan mereka akan kehilangan jaminan sosial, mereka akan kehilangan upah, mereka akan kehilangan dana pensiun setelah mereka mengabdi di sebuah perusahaan dengan jangka waktu yang lama. Atau mereka khawatir dengan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dengan sangat mudah, sehingga memunculkan persaingan yang begitu ketat, dan mereka khawatir akan menjadi tamu di negeri mereka sendiri. Ya, kurang lebih dari sekian banyak pendapat-pendapat yang kontra terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, saya mengutip sedikit saja pendapat mereka-mereka yang tidak sependapat atau yang kontra, yang mengkritisi tentang undang-undang tersebut. Seperti kejadian hari ini yang masih menjadi trending topik di masyarakat kita, kaum buruh, kemudian juga diwakili oleh teman-teman mahasiswa turun ke jalan, melakukan demonstrasi besar-besaran. Sebenarnya saya sebagai mantan aktivis mahasiswa juga tidak menyalahkan tindakan teman-teman mahasiswa yang mendukung suara-suara teman-teman kita buruh. Namun perlu diingat bahwa menyampaikan sebuah aspirasi itu merupakan hak bagi setiap warga negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tapi jangan lupa kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, adik-adikku mahasiswa, bahwa dalam menyampaikan sebuah aspirasi tentunya harus dengan aturan-aturan, dengan ketertiban umum, karena ada hak orang lain juga yang harus kita lindungi. Dan yang harus teman-teman perhatikan bahwa tindakan anarki yang terjadi di lapangan bukan sebuah contoh yang baik dan tidak akan pernah menghasilkan sebuah keuntungan, karena dengan rusaknya berbagai fasilitas umum, kita sebagai warga negara juga yang akan mengalami dampak kerugiannya. Namun itu semua sudah terjadi. Biarkan mereka yang menyuarakan ketidakadilan tersebut melakukan aksinya, karena mereka berpendapat harus ada aksi dulu baru ada reaksi. Dan saya ingatkan pemerintah, penguasa, rezim yang sedang berkuasa, itulah bentuk ketidaksetujuan teman-teman mahasiswa, kaum-kaum buruh, agar dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus memuat atau lebih menguntungkan hak-hak warga negara, khususnya kaum buruh. Nah, setelah saya membahas secara sekelumit tentang teman-teman atau kelompok-kelompok yang pro, saya juga harus adil. Saya harus membahas mengenai kelompok-kelompok yang tadi yang kontra maksudnya. Sekarang saya akan membahas tentang kelompok-kelompok yang pro terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menyimpulkan bahwa pandangan kelompok-kelompok yang pro tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, mereka melihat bahwa dengan adanya kodifikasi, penyederhanaan sebuah aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, berarti akan mendatangkan sebuah peluang besar di negara Republik Indonesia. Dahulu kita ketahui bahwa saat kita mau membentuk sebuah lapangan pekerjaan, menciptakan sebuah peluang usaha, akan dihadapi pada sebuah birokrasi yang sangat rumit. Contoh, saya ambil yang sederhana saja. Saat kita akan memulai sebuah usaha properti, kita akan membangun sebuah perumahan, kita akan dihadapkan pada sebuah aturan, harus mengurus AMDAL-nya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Setelah AMDAL-nya didapati, kita harus mengurus IMB-nya. Setelah IMB-nya didapati, kita akan mengurus hal-hal yang lainnya lagi yang masih sangat banyak. Dan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kita akan menemui oknum-oknum yang memanfaatkan peluang daripada hal-hal tersebut. Oknum loh, saya katakan, tidak semua birokrat seperti itu. Kita mau mengurus suatu izin usaha harus mengeluarkan biaya yang besar terlebih dahulu. Ujung-ujungnya usahanya nggak jadi gara-gara modalnya habis untuk mengiris ujung usaha. Nah, pemerintah hari ini tidak sependapat dengan tradisi yang seperti itu. Pemerintah hari ini memangkas birokrasi yang ruwet. Kalau kata Pak Jokowi itu ruwet, kata dia begitu.
Nah, dia ingin menyederhanakan itu semua sehingganya dibuatlah sebuah undang-undang cipta kerja yang di dalamnya mengatur berbagai undang-undang dan menyederhanakan pasal demi pasal, sehingganya bagi investor, bagi siapapun pengusaha yang ingin membuat sebuah lapangan pekerjaan, membuat sebuah ladang usaha akan lebih mudah dan nantinya akan mendapatkan profit yang akan menguntungkan warga negara Indonesia. Kalau kita lihat dari judulnya saja, tadi saya sudah sampaikan, cipta kerja artinya menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Kalau saya ambil contoh, dengan masuknya sebuah investor dengan modal usaha yang besar, membangun sebuah usaha yang besar di negara kita, akan secara otomatis membutuhkan sebuah tenaga kerja yang juga banyak. Nah, disitulah warga negara masyarakat Indonesia akan mengambil kesempatan untuk bekerja pada perusahaan tersebut dan tentunya akan mendapatkan gaji serta hasil untuk menopang perekonomiannya. Karena negara dalam kondisi COVID seperti sekarang ini sangat membutuhkan sebuah kreativitas. Bagi pelaku usaha harus lebih kreatif agar kehidupan tidak menjadi masalah, terutama dapur harus tetap ngebul. Nah, selain daripada itu, pemerintah juga bertujuan untuk bagaimana di era digitalisasi seperti sekarang ini, kita tidak bisa terhindar dari era 4.0 atau 4.0. Kita harus mengalah dengan keadaan yang mana dulu kita dilakukan secara manual, secara personal. Hari ini kita harus lakukan semuanya dengan teknologi. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain agar hasil karya kita menjadi sebuah hal yang maksimal dan mendapatkan sebuah pengakuan, dan dari pengakuan itulah kita akan mendapatkan sebuah profit yang akan menguntungkan kita semua. Nah, itulah yang memberikan pemikiran bagi pemerintah bahwasanya negara harus mempermudah rakyatnya untuk mendapatkan benefit keuntungan dari para pemodal besar. Karena baik para pengusaha besar maupun masyarakat kecil semuanya seperti mata rantai yang saling membutuhkan. Pengusaha besar tidak akan pernah bisa membangun usaha besarnya tanpa ada bantuan masyarakat kecil, dan masyarakat kecil tidak akan pernah bisa memulai usaha tanpa adanya pengusaha besar. Nah, itulah yang diharapkan oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, akan mempermudah segala sesuatu, baik mulai dari perizinan sampai dengan pelaksanaan, dan hasilnya akan menguntungkan bagi setiap warga negara Indonesia. Setidaknya dari dua hal kecil yang tadi sudah saya sebutkan, itulah pemikiran pihak-pihak yang pro dan pemikiran pihak-pihak yang kontra hari ini terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kesimpulan dari saya bahwa setiap akan ada sebuah perubahan, pasti akan muncul sebuah permasalahan terlebih dahulu. Namun waktu yang akan menjawab perubahan itu akan berdampak pada hal positif atau negatif, nanti waktu yang akan menjawab. Dan saya ingatkan pada pihak-pihak yang kontra, teman-teman, adik-adik saya mahasiswa, bagi yang tidak sependapat dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kalian boleh menyuarakan itu di jalan. Tapi ingat, negara sudah mengatur segala sesuatunya. Apabila kalian tidak sependapat dengan itu, ajak para aktivis hukum untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang wadahnya sudah disiapkan oleh negara. Maka apabila dua hal tersebut sudah dilakukan, saya pikir itu akan lebih arif dan bijaksana dibanding melakukan demonstrasi serta pengrusakan fasilitas umum. Dan sebaliknya, bagi teman-teman yang pro dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, mari kita sama-sama merangkul pihak-pihak yang belum sependapat untuk kita berikan pengertian agar semuanya menjadi sejuk, jangan justru menjadi provokasi, justru menyampaikan hoax-hoax yang tidak mendasar yang akan menimbulkan perpecahan di negara kita. Kita sebagai generasi penerus, generasi anak bangsa akan mengalami kerugian apabila bangsa ini tidak maju. Kita akan kalah dengan bangsa-bangsa yang lain.
Simpulan dari saya yang terakhir bahwa apapun kondisi yang terjadi hari ini, kita harus siap untuk menghadapinya karena zaman tidak akan pernah mundur. Demokrasi akan terus berkembang dan kita sebagai warga negara, khususnya anak muda, harus mampu melalui tantangan zaman agar di kemudian hari kita menjadi pemuda yang tangguh dan mampu memimpin negeri ini menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila teman-teman masih ingin berdiskusi lebih dalam mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, boleh datang di kantor hukum saya, yaitu Anton Ferdiansah, SHMHN Partner, yang ada di Bandar Lampung. Atau teman-teman bisa menghubungi nomor saya di 0811 8858 747. Insya Allah sebisa mungkin dengan waktu yang ada akan saya layani semampu saya. Oleh karenanya silahkan di komen, di subscribe, dan dinyalakan notifikasinya. Karena dengan berkomunikasi dan bersilaturahmi akan menambah sebuah hubungan yang baik, menjadi keluarga dan menambah wawasan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.